masuk kategori madaniyah. Artinya ayat atau surah yang turun setelah Nabi hijrah. Itu masuk kategori ayat-ayat atau surah madaniyah. Mungkin sudah sering kita sampaikan, ada sedikit ataupun ada beberapa perbedaan antara karakter ayat yang turun ketika Nabi masih di Makkah, yaitu Makkiyah, dengan ayat atau surah yang turun ketika Nabi sudah berhijrah atau Madaniyah. Secara umum, ayat-ayat yang turun ketika Nabi sudah berhijrah itu berisi tentang syariat, tentang aturan-aturan hukum dalam agama dan seterusnya. Sedangkan kalau Makkiyah atau turun ketika Nabi masih berada di Makkah itu berisi tentang tauhid atau tentang akidah. Baik, kita masuk ayat pertama Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Ya, ini disebut sebagai huruf muqatta'ah. Ya, Fawatih Suwar yang menjadi pembuka surah ini adalah di beberapa surah dibuka dengan ayat yang berisi Ibu, potongan huruf, boleh minta nomor telepon ownernya nggak? ya, yang berisi tentang potongan-potongan huruf seperti alif lam mim, kemudian ada alif lam ra, kemudian ada ha mim, ada ha kaf ha ya ain sad. Ada yang satu huruf seperti nun, ya. Ada yang dua huruf seperti hamim, toha, yasin, gitu. Ada yang empat huruf, ya, seperti kemudian bahkan lima huruf, kaf, ha, ya, ain, sod, dan seterusnya. Apa makna dari potongan huruf di awal surah ini? Eh, para ulama atau mayoritas ulama sampai hari ini, ya, jadi sudah 15 abad lebih nih ya Al-Quran turun itu, dengan menyimpulkan wallahu a'lamu bimuradih. Hanya Allah yang maha mengetahui tentang makna yang sebenarnya. Itu poinnya. Karena tidak diketahui persis apa maknanya. Bahkan Rasulullah SAW tidak menjelaskan dari makna potongan huruf tersebut. Maka tugas kita adalah berhusnudzon, meskipun tidak dijelaskan oleh Nabi, pasti ada hikmahnya. Nah, di antara hikmah kenapa ada potongan huruf ini adalah bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sehuruf pun tidak menyembunyikan atau tidak eh, yang bahasa kasarnya tidak korupsi lah dengan ayat yang diturunkan Allah kepada beliau. Ini berarti semua yang beliau terima dari Allah melalui Jibril alaihissalam itu kemudian disampaikan, dibacakan kepada umat. Ini di antara hikmahnya seperti itu. Sehingga kemudian kita meyakini bahwa Al-Quranul Karim adalah firman Allah, kalamullah. Itu ya. Sehingga kalau ada orang yang menyebut ini adalah sebetulnya kalam Nabi, tapi substansi intinya dari Allah, ini sikap yang berlebihan. Dan bagi yang tidak percaya Al-Quran itu berasal dari Allah, bahkan kalam Allah, maka Al-Quran memberi tawaran atau bahkan tantangan. Untuk apa? Ya udah, situ buat yang seperti Al-Quran. Ya, buat yang semisal Al-Quran. Mari kita lihat surah nomor 2, surah Al-Baqarah, ayat yang ke-23. Ini tantangan terakhir yang Allah tawarkan kepada siapa saja yang meragukan Al-Quran sebagai kalamullah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithlih. Wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Dan jika kamu meragukan Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, maka buatlah satu surah semisal dengannya dan ajaklah penolong-penolong selain Allah jika kamu orang-orang yang benar. Iya, jika kalian orang-orang ragu dengan isi Al-Quran sebagai kalamullah, ya udah situ berarti kan merasa mampu untuk membuat seperti Al-Quran, merasa bisa untuk membuat yang semisal Al-Quran. Ya buat saja, tidak perlu 114 surah, tidak perlu 30 juz. Cukup satu surah yang pendek saja, bahkan cukup separuh surah yang pendek saja. Nah, tawaran itu sudah sekian lama, namun sampai hari ini tidak ada yang bisa melaksanakan. Ini berarti memang Al-Quran adalah
kalamullah, yaitu berasal dari Allah sepenuhnya, bukan dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam makna keseluruhannya, tapi dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah mengapa karena itu kalamullah, maka Allah kemudian akan selalu menjaganya, menjaga keasliannya, menjaga otentisitas, bahkan per huruf dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita lihat surah nomor 17, surah Al-Isra pada ayat yang surah 15, maaf ya. Surah 15 ayat yang ke-9, Allah berfirman, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan pasti kami pula yang memeliharanya. Sungguh kami itu berarti adalah Allah melalui malaikatnya yang menurunkan Al-Quran, dan kami juga yang memeliharanya. Berarti kami di sini Allah melibatkan hambanya. Siapa itu hambanya? Ya kita semuanya. Yaitu orang-orang yang berkhidmah kepada Al-Quran, orang-orang yang selalu berusaha untuk mempelajari isi kandungan Al-Quran. Ini bagian dari yang terlibat dalam menjaga otentisitas keaslian Al-Quran. Ya, Bapak Ibu ya, itulah mengapa kita baca surahnya, kita baca terjemahnya. Ini kan kalau kemudian misalnya Bapak Ibu memiliki mushaf atau buku Al-Quran, ya, atau mungkin program Al-Quran yang ketika kita tunjuk misalnya tadi surah 15 sembilan, kok setelah dibuka beda, nah, itu berarti ada pemalsuan kan? Ini maka cara kita mericek gitu ya, bahwa Al-Quran yang kita miliki sama semuanya. Dari dulu, sejak pertama diturunkan sampai hari ini, sampai hari kiamat, akan terjaga seperti itu. Dan itu nggak ada kecuali Al-Quran, Pak Ibu. Bandingkan, ya misalnya mohon maaf, kitab suci agama lain, tidak akan kita temui ya keaslian-keaslian seperti Al-Quran Al-Karim. Kenapa? Karena memang yang menjaga adalah Allah, dan manusia tidak akan mampu untuk membuat, menandingi ya Al-Quranul Karim. Jangankan manusia, bahkan di ayat yang lain, jin sekalipun, ya, kalau manusia itu mungkin bersinergi, kolaborasi, alias kerjasama dengan bangsa jin untuk membuat yang serupa Al-Quran, kata Allah apa? Nggak bisa, bro. Itu, dah situ nggak usah ribet gitu ya. Mari kita lihat surah 17, surah Al-Isra ayat 88. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, "Qul la in ijtama'atil insu wal jinnu 'ala ayyatu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhuhum li ba'dhin dhahira." Katakanlah, sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa dengan Al-Quran ini, mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengannya, sekalipun mereka saling membantu satu sama lain. Iya, katakanlah jika jin dan manusia berkumpul untuk membuat yang serupa, yang semisal Al-Quran, ya nggak akan bisa. Jangankan 114 surah, 30 juz, bahkan setengah surah pendek sekalipun, berarti kurang lebih 1,5 ayat ya, nggak akan bisa. Karena memang Al-Quran adalah kalamullah. Al-Quran adalah firman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan terjaga keasliannya. Inilah hikmahnya Bapak Ibu, kenapa setiap atau banyak surah di dalam Al-Quran yang dimulai dengan huruf-huruf muqatta'ah, huruf-huruf yang mandiri yang kita bacanya ya. Jadi cara bacanya bukan alama ya kan. Yang bagi yang tidak belajar mungkin baca alif lam mim itu alama, dikiranya itu fathah. Itu bukan fathah ya, tapi itu tanda panjang, tanda mat namanya. Kalau dalam mushaf itu. Jadi bacanya utuh ya. Alif, lam, mim. Utuh ya. Utuh bunyi hurufnya. Kira-kira begitu. Baik, kita lanjut Bapak Ibu. Sekarang ayat yang kedua. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ini awal ayat kedua ini mirip ya. Mirip dengan ayat kursi ya, ayat 266 di mana dimulai juga dengan redaksi seperti itu. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nah, kalau di sini hampir mirip. Nah, kita mulai dengan apa maknanya Allah di sini.
Allah adalah nama bagi Tuhan kita, yang memberi nama ya Allah sendiri. Nah, kalau biasanya Tuhan-Tuhan yang disembah selain Allah itu kan yang memberi nama kan manusia yang nyembahnya itu. Misal kalau dalam jahiliyah itu ada berhala-berhala yang dipertuhankan dikasih nama Lata, Uzza, Manat gitu ya. Mungkin dalam setiap tradisi masyarakat ada sebagian yang juga seperti itu. Tetapi kalau Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita nyebut Tuhan kita itu Allah? Karena Allah yang menyatakan. Nah, gitu. Bukan karena turun-temurun dari orang tua kita yang atau dari dulu ulama tokoh agama ya, bahkan misalnya nabi yang memberi nama, enggak. Itu Allah sendiri yang kemudian menyatakan aku adalah Allah. Begitu. Mari kita lihat ayatnya ya, surah nomor 20, surah Toha ayat yang ke-14. Allah berfirman, Innani anallah, la ilaha illa ana fa'budini. Sungguh, aku ini Allah, tidak ada Tuhan selain aku. Maka sembahlah aku dan laksanakanlah sholat untuk mengingatku. Iya, sungguh aku ini Allah. Innani anallah. Sungguh aku ini Allah, maka tidak ada Tuhan selain aku, sembahlah aku. Ini firman Allah sepenuhnya Bapak Ibu yang menyebutkan bahwa Allah adalah nama untuk Tuhan kita. Jadi ini kalau dalam struktur bahasa sudah jadi nama gitu ya. Kalau sudah jadi nama ya enggak usah diotak-atik artinya apa Allah itu, enggak usah diartikan. Pokoknya itu nama. Karena kalau kemudian diartikan malah jadi masalah gitu ya. Misalnya ambil contoh kami ini, saya sendiri pribadi, oleh orang tua saya dikasih nama Ali Nurdin atau baca Arabnya Nuruddin gitu. Ya nggak usah diterjemahin, dipanggil saja saya Pak Ali atau Pak Nuruddin. Nggak boleh kemudian diganti dipanggil terjemahannya. Misalnya Ali itu kan artinya yang tinggi, Nuruddin artinya cahaya agama. Kok diubah, Pak Cahaya, kan nggak boleh juga gitu ya. Artinya Pak Tinggi nggak boleh, udah jadi nama. Nah, kira-kira begitu ya. Demikian juga Bapak Ibu yang lain, pastilah nama oleh orang tua itu isinya doa dan artinya umumnya baik. Tapi ketika sudah jadi nama, ya kita manggilnya, nyebutnya dengan nama itu, bukan artinya. Gitu ya. Nah demikian juga Allah Subhanahu Wa Taala, Allah sendiri yang memberi nama Allah itu, dan ini sudah dikenal oleh masyarakat manusia sejak, termasuk masyarakat Arab khususnya, mereka sudah mengenal. Mungkin kalau masyarakat kita, Indonesia yang sebelumnya Nusantara ya, yang dengan kerajaan-kerajaan, sebelum Islam datang mungkin kurang begitu populer ya, dengan nama Allah ini. Kita tradisinya mungkin menyebutnya apa itu ya istilahnya macam-macam Gusti Pangeran itu kalau orang Jawa bilangnya itu sebagai ungkapan untuk menunjuk Tuhan Gusti Pangeran gitu. Kemudian kalau masyarakat Arab mereka sudah mengenal nama Allah. Maka kita tahu ya bahwa ayahanda Rasulullah, bapaknya Nabi Muhammad SAW itu kan Abdullah namanya. Yang artinya hamba Allah. Itu berarti apa? Orang-orang Arab dulu sudah mengenal Allah sebagai nama Tuhan. Itulah mengapa orang-orang musyrik pun juga demikian. Mereka sudah mengenal. Sudah mengakui bahwa yang namanya Tuhan itu Allah. Atau Allah itu nama Tuhan. Begitu. Tapi kenapa kita lihat ya, contoh ayat saja misalnya di Al-Quran. Surah 31, namanya surah Luqman. Ayatnya yang ke-25. Allah berfirman, "Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna." Milik Allah lah apa yang di langit dan di bumi. Hmm. Sungguhnya Allah, dialah yang maha kaya, maha terpuji. Oke, ada redaksi milik Allah semuanya yang di langit dan di bumi. Nanti ada ayat yang menyatakan apabila mereka ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka menyebut Allah. Gitu kan? Kenapa mereka menyebut Allah? Dan kenapa kemudian disebut sebagai orang musyrik? Karena meskipun mereka mengakui yang mencipta langit dan bumi Allah, namun dalam perjalanannya, dalam keyakinan mereka, yang mereka sembah itu selain Allah. Itu namanya musyrik.
Jadi musyrik itu bukan orang yang tidak percaya kepada Allah ya, bukan orang yang tidak yakin adanya Allah, tapi orang yang yakin Allah itu ada sebagai pencipta, tapi giliran untuk kemudian menyembah, memohon pertolongan, itu bukan kepada Tuhan itu. Nah, itulah mengapa mereka disebut sebagai orang-orang musyrik. Nah, Islam yang dibawa para nabi keseluruhannya, termasuk Nabi kita Muhammad SAW yang terakhir, itu hadir datang untuk meluruskan keyakinan-keyakinan yang musyrik itu, atau yang mengandung kesyirikan itu. Nah, itulah mengapa Al-Quran menegaskan prinsip utama bahwa semua nabi itu membawa ajaran yang sama, tidak berbeda. Yaitu apa? Tauhid. La ilaha illallah. Mari kita lihat surah nomor 21 Al-Anbiya ayatnya yang ke-25. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum engkau Muhammad, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, maka sembahlah aku. Iya, kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum engkau wahai Nabi Muhammad. Berarti semua apa Ibu? Semua rasul ya. Sebelum engkau wahai Nabi Muhammad, semua nabi yang diutus, karena nabi kita nabi yang terakhir itu, kecuali mereka itu menyampaikan pesan la ilaha illallah. Itulah mengapa kita meyakini Bapak Ibu dan dikuatkan dalam sekian riwayat ya bahwa Nabi sebelum Nabi Muhammad semuanya menyampaikan pesan yang sama, la ilaha illallah. Syahadatnya pun sama, asyhadu alla ilaha illallah. Sama. Begitu ya, tidak berbeda. Yang berbeda nanti syahadat Rasulnya itu tergantung zamannya, tergantung Rasul siapa ketika mereka hidup. Di zaman Nabi Nuh misalnya, syahadatnya setiap orang yang ingin masuk mengikuti ajaran Nabi Nuh, mereka harus membaca 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Nuh Rasulullah. Kira-kira substansinya begitu. Tapi apakah menggunakan bahasa Arab seperti itu atau bahasa lain? Wallahu a'lam. Karena kita tidak tahu sebetulnya zaman Nabi Nuh itu pakai bahasa apa. Kita tidak mendapati penjelasannya ya. Demikian juga di zaman Nabi Ibrahim, substansinya syahadatnya sama. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Ibrahima Rasulullah. Demikian juga zaman Nabi Musa setelahnya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Musa Rasulullah. Dan demikian juga syahadatnya Nabi Isa alaihissalam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Isa Rasulullah. Tidak berbeda dengan kita. Karena kita hidup setelah zaman diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itulah mengapa wasiat yang utama dari para nabi, pesan utama dari nabi sama, yaitu apa? Muslim. Terutama oleh siapa? Bapaknya para nabi atau Abul Anbiya, itu Muslim. Siapa itu Pak Nabi? Ada yang tahu Bapak Ibu? Siapa itu Bapak para Nabi itu? Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, kita lihat surah nomor 2 ayat 132. Allah berfirman di menggambarkan wasiat Nabi Ibrahim, wa wassa biha Ibrahimu bani wa Yaqub ya bani ya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan Ibrahim mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya. Demikian pula Yakub. Wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini untukmu. Maka janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Nah, wahai anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini untukmu. Agama apa itu? Itu terakhirnya. Jangan kamu mati kecuali dalam memeluk agama ini, yaitu Muslim. Maka Bapak Ibu, sungguh satu anugerah yang besar kalau kemudian kita diturunkan dari orang tua yang Muslim sehingga hari ini kita menjadi Muslim. Dan semoga terjaga sampai kelak nanti kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, terjaga iman Islam kita. Ya. Sungguh sebuah kerugian yang besar
Kalau ada seseorang yang telah dianugerahi oleh Allah menjadi seorang muslim, tapi kemudian malah dilepas, ya, malah ditinggalkan. Kalau hal ini terjadi sampai orang itu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguh tidak terbayang bagaimana kerugian yang dialaminya. Kalau dalam bahasa Al-Qur'an itu orang yang seperti itu, mohon maaf, ancamannya keras sekali. Oleh Allah itu akan mendapatkan ya murkanya Allah. Kecuali kalau orang itu terpaksa misalnya ya, terpaksa keluar dari Islam atau murtad karena misalnya dalam situasi bahaya gitu. Di surah nomor 16, surah An-Nahl, ayat yang ke-106, itu ada kisah tentang itu apa ini? Man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman walakin man syaraha bil kufri sadran fa'alaihim ghadabun minallah walahum 'adzabun 'alim. Barang siapa kafir kepada Allah, dia mendapat kemurkaan Allah, kecuali orang yang dipaksa kafir pada hatinya tetap tenang dalam beriman, dia tidak berdosa. Tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, maka kemurkaan Allah menimpanya dan mereka akan mendapatkan azab yang besar. Nah, ini Bapak Ibu, orang yang melapangkan dadanya dalam kekafiran, yaitu di dalam ketidakberimanan kepada Allah, yaitu kemudian dalam kemurtatan gitu, maka Allah akan menimpakan baginya azab yang besar. Na'udzubillahi min dzalik. Begitu ya. Oke. Kita lanjut Bapak Ibu, itulah mengapa bagi siapa saja yang pada akhirnya menempuh jalan kehidupan dengan memeluk agama yang tidak diturunkan oleh Allah disebut apa? Mereka akan mengalami kerugian. Ya, rugi di dunia bisa dicari gantinya. Kalau kita usaha, terus kemudian rugi, itu akan bisa diganti. Tapi kalau seseorang mengalami kerugian di akhirat, tidak ada kesempatan kedua untuk kembali. Maka jangan sampai kita rugi. Terus gimana caranya? Istiqomahlah dengan iman Islam kita. Mari kita lihat pesan Allah agar kita tetap istiqomah dan tidak mencari agama selain yang diturunkan Allah, agar kiranya kita tetap dalam keadaan beruntung, tidak jadi orang yang rugi. Surah 3, Surah Ali Imran, ayat 85, nanti insya Allah kita akan sampai ya setelah beberapa pertemuan lagi. Allah berfirman apa? وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Dan barang siapa mencari agama selain Islam, dia tidak akan diterima dan di akhirat dia termasuk orang yang rugi. Iya, siapa yang mencari agama selain Islam, dia tidak akan diterima. Dan di akhirat akan termasuk orang-orang yang rugi. Na'udzubillahi min dzalik. Oke, kita lanjut Bapak Ibu. Masih di ayat 2 ya, Allah kemudian mensifati atau memberikan nisbat sifat utama beliau apa? Al-Hayyu, yang maha hidup. Ya, Allah tidak Tuhan kecuali Dia. Dia itu Allah yang seperti apa? Yang pertama adalah yang maha hidup. Yang maha hidup. Apa yang dimaksud dengan yang maha hidup? Yang maha hidup artinya yang maha pemberi kehidupan. Jadi semua makhluk yang kemudian kita sebut sebagai makhluk hidup, dia bisa menjalani kehidupan, itu karena dihidupkan. Itulah Allah yang maha hidup. Kita ini kan sekarang disebutnya hidup. Tapi hidup kita tidak bisa kita katakan kita ini maha hidup. Karena hakikatnya kita hidup diberi oleh yang menghidupkan. Siapa? Allah. Binatang misalnya lagi hidup. Kita punya piaraan misalnya kucing. Kucing kita hidup. Itu karena diberi kehidupan. Listrik kita hidup karena kita nyalakan. Ya. Demikian juga yang lainnya. Tapi kalau Allah maha hidup, ya hidup dengan sendirinya. Tidak ada yang menghidupkan Allah. Maka itulah Allah maha hidup karena dialah sang pemberi kehidupan kepada yang lainnya. Mari kita lihat surah nomor 57. Ya, surah nomor 57. Contoh ini berulang Bapak Ibu, banyak di Al-Quran yang menggambarkan sifat Allah yang satu ini ya.
Ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menyebut bahwa di antara sifat utama beliau adalah pemberi kehidupan. Ya. Miliknya lah kerajaan langit dan bumi. Dia menghidupkan dan mematikan, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Lahu mulkus samawati wal ard yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Miliknya lah. Nah, selalu di Al-Qur'an itu semua hal ketika menjelaskan tentang kepemilikan Bapak Ibu, itu selalu Allah dinomorsatukan atau didahulukan, diawalkan, ya. Kaidah dalam tafsir menyatakan bahwa sesuatu yang diawalkan itu adalah untuk memberi penekanan, memberi kekhususan, untuk menjelaskan pentingnya. Ya, tidak ada ayat yang mengatakan langit bumi itu milik Allah, nggak ada itu. Ya. Yang ada apa? Milik Allah lah, langit dan bumi. Allah yang didahulukan sebagai pemilik utamanya. Karena memang semua termasuk yang menghidupkan, matikan, hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau ada orang yang merasa dia hidup dengan sendirinya, terus nggak mengakui adanya Tuhan, ini mohon maaf ya. Ya nggak usah mohon maaf lah, orang-orang ateis katakanlah begitu ya. Mereka merasa hidup sendirian. Itu diberi tawaran kemudian. Kalau situ merasa hidupnya sendirian bukan dihidupkan, nanti coba kalau memang mampu saatnya mati, ya jadwal matinya sudah tiba, situ kalau bisa jangan mati. Kalau bisa ya hidup terus gitu. Roh mau keluar dari tenggorokan, keluar dari jasadnya, kamu stop. Allah ini memberi semacam apa? Tantangannya seperti itu. Ini disebut di surah 56 namanya Al-Waqi'ah Bapak Ibu, ayat 83, 84 ya. Allah berfirman, "Falaula idza balaghatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun." Begitu. Maka, kalau begitu, mengapa tidak mencegah ketika nyawa telah sampai di kerongkongan, dan Mm-mm. kamu ketika itu melihat? Nah, maka kenapa tidak mencegah? Wahai orang-orang yang merasa bisa hidup sendirinya, kenapa kamu tidak bisa mencegah ketika ruh sudah sampai di kerongkongan untuk mau keluar? Kamu cegah, kamu tahan supaya nggak jadi mati. Tidak bisa. Pada akhirnya semua orang ya pasti akan mati. Sekuat apapun pengakuan manusia ya tetap mati pada akhirnya. Kita lihat contoh sekarang misalnya Israel, presidennya Benyamin Netanyahu. Ini kan dianggap sekarang ini orang yang paling kuat. Karena Amerika pun nggak berkutik kira-kira gitu ya sebagai negara adik kuasa. Kita lihat nanti beberapa tahun ke depan, apakah dia cukup kuat untuk tidak mati-mati gitu ya. Tidak ada, pasti mati. Ya, sehingga kemudian bagi kita mati itu bukan sesuatu yang harus ditakuti karena itu pasti terjadi, tapi yang harus kita persiapkan supaya kita husnul khatimah. Itu pentingnya Pak Ibu ya. Nah, kita kembali, Allah yang Maha Pemberi hidup. Sehingga kalau orang itu menyadari yang menghidupkan Allah, yang mematikan oleh Allah, maka tugasnya apa? Bersyukur. Bersyukur atas anugerah diberi kehidupan juga kematian. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah nomor 2 Al-Baqarah ayat yang ke-28, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, "Kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan fa ahyaakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum tsumma ilaihi turja'un." Bagaimana kamu ingkar kepada Allah, padahal kamu tadinya mati, lalu dia menghidupkan kamu, kemudian dia mematikan kamu, lalu dia menghidupkan kamu kembali, kemudian kepadanya lah kamu dikembalikan. Iya, bagaimana kalian ingkar kepada Allah padahal kalian tadinya mati, nggak ada. Kemudian aku hidupkan, kemudian mati lagi, dan kemudian kuhidupkan kalian. Nah ini ya, ini contoh bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menghidupkan sekaligus yang mematikan manusia, maka sewajarnya kalau ketaatan, kepatuhan, ketundukan, atau ibadah hanya ditujukan kepada Allah. Sehingga la ilaha illallah ditafsirkan juga la ma'bud illallah. Tidak ada yang disembah kecuali Allah.
La ilaha kan tidak Tuhan ya, tapi ada juga bukan aja tafsirannya, penjelasannya, penegasannya lah la ma'bud illallah. Tidak ada yang berhak untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah yang menghidupkan dan mematikan kita semua. Kemudian masih di ayat 2, Allah mensifati ya zatnya itu dengan apa? Al-Qayyum, yang terus-menerus mengurus. Nah, Allah yang terus-menerus tanpa jemu mengurus kehidupan makhluk ini. Bukan hanya manusia, tapi seluruh makhluk. Ya, mari kita lihat surah nomor 10 ayat yang ketiga. Allah Subhanahu wa berfirman, A'udzu minasyaitonir rajim, "Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin tsumma istawa 'alal 'arsy yudabbirul amr. Ma min syafi'in illa min ba'di idznih. Dzalikumullahu rabbukum fa'budu. Afala tadhakkarun." Sesungguhnya Tuhan kamu dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas arsy sehingga sana untuk mengatur segala urusan. Tidak ada yang dapat memberi syafaat kecuali setelah ada izinnya. Itulah Allah Tuhanmu, maka sembahlah dia. Apakah kamu tidak mengambil pelajaran? Nah, itulah Allah Tuhanmu. Sembahlah Dia. Ya, karena apa? Allah yang menciptakan langit bumi dan yang mengatur segala urusan. Gitu Bapak Ibu. Kalau manusia yang kemudian mengatur segala urusan, atau manusia itu misalnya, mohon maaf ya, yang punya banyak urusan lah, gitu ya. Banyak urusan, terus ada banyak kesibukan, ya boleh jadi akan lelah kan. Kalau Allah nggak ada lelahnya. Maka di ayat kursi tak lanjutin, la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Tidak tersentuh oleh rasa ngantuk apalagi tidur. Kalau manusia kan dalam rangka untuk menguatkan lagi kan mesti ada ngantuknya kan, dan ada tidurnya pada akhirnya. Kalau Allah tidak. Sehingga Allah itu akan selalu hidup sekaligus sibuk untuk mengurus urusan makhluk. Ini sekaligus Bapak Ibu untuk apa? Untuk menjadi penguat kita ya. Kenapa kita harus selalu optimis dalam hidup ini? Alasannya apa? Karena hidup kita itu diurus oleh Allah gitu loh. Seberat apapun masalah kita, jangan kecil hati. Karena kita diurus kok. Kita ini termasuk, bukan termasuk maksudnya gitu. Kita ini adalah objek yang selalu akan diurus oleh Allah. Kesalahan umumnya manusia merasa dia itu ikut ngatur dan bisa ngatur hidup gitu. Padahal yang mengatur kehidupan adalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di ayat yang lain Allah itu menggambarkan Allah selalu sibuk untuk mengatur hambanya. Sibuk untuk memenuhi kebutuhan, memenuhi hajat permohonan hambanya. Mari kita lihat surah nomor 55 ayat 29. Allah berfirman, "Yas'aluhu man fis samawati wal ard, kulla yaumin huwa fi sya'n." Gitu. Apa yang di langit dan di bumi selalu meminta kepadanya setiap waktu. Dia dalam kesibukan. Nah, setiap waktu dia dalam kesibukan. Itu poinnya. Apa yang di langit dan di bumi selalu meminta kepadanya dan setiap waktu dia dalam kesibukan. Begitu ya. Jadi Allah itu sibuk sekali mengurus hambanya ini. Sehingga sekali lagi, karena kita selalu diatur, diurus oleh Allah, jangan kecil hati. Kecil hati urusan rezeki, kecil hati urusan hidup, kecil hati urusan masa depan anak-anak kita. Tidak boleh, karena hakikatnya yang mengurus adalah Allah. Termasuk jangan kecil hati bagaimana kondisi kita kalau kita nanti dipanggil oleh Allah. Jangan. Kenapa? Karena sekarang di dunia Allah yang mengurus, kelak kita nanti ketika wafat dimatikan Allah, setelah hidup yaitu di alam barzakh yang ngurus juga Allah. Dan kelak kita semua dibangkitkan di yaumil akhir, ya di hari kiamat, di hari akhirat, yang mengurus juga Allah. Dan Allah yang mengurus kita itu adalah yang maha baik. Ya. Kalau di Al-Quran dikatakan, Innallah bin nas lara'ufur rahim. Sungguh manusia terhadap manusia itu sangat penyantun lagi maha penyayang.
Itu. Jadi kita tidak perlu pesimis ya, tidak perlu kecil hati bahwa nanti akan diapa-apain oleh Allah, apalagi dizolimi oleh Allah. Tidak mungkin ya Pak Ibu. Allah itu begitu besar cintanya terhadap manusia, terlebih terhadap orang mukmin, gitu loh. Yang nggak beriman saja itu tetap mendapat rahmatnya Allah. Apalagi kita yang beriman. Insya Allah akan terus diberikan anugerah rahmat, nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke. Mari kita lanjut Bapak Ibu, sekarang ayat yang ketiga. Inilah salah satu yang menjadi pusat tema utama kita ya kali ini, yaitu apa? Fungsi utama Al-Quran. Di ayat yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayat ketiga dari surah Al-Imran ini berfirman apa? Nazzala. Nah, Allah yang nazzala alaikal kitaba bil haqq saddiqan lima bayna yadayhi wa anzalat taurata wal injil. Ya, silakan. Belum dibuka itu? Ya. Dia menurunkan kitab Al-Quran kepada Muhammad yang mengandung kebenaran, membenarkan kitab-kitab sebelumnya dan menurunkan Taurat dan Injil. Dia yang menurunkan. Kalau dalam bahasa Indonesia ini nggak kelihatan, Bapak Ibu. Terjemahan ini nggak kelihatan ya. Karena dua-duanya pakai kata menurunkan. Tapi ada perbedaan ini sebetulnya. Perhatikan. Kalau Al-Quran, Allah menggunakan redaksi nazzala alaikal kitab. Dia yang menurunkan kepadamu, wahai Nabi Muhammad, yaitu Alkitab dengan kebenaran. Yaitu maksudnya Al-Quran. Tapi ketika kemudian Allah menjelaskan tentang menurunkan Taurat dan Injil di akhir ayat, Allah tidak pakai kata nazala, tapi anzala. Nah, ini kan kalau dalam bahasa ini nggak kelihatan ini. Padahal itu redaksinya di dalam teks Arabnya beda. Nazzala alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi. Ya kan gitu kan? Terus apa? Wa anzalal Taurat wal Injil. Nah, pertanyaannya sekarang, apa perbedaannya kata nazala dengan anzal? Yang kalau terjemahnya sekali lagi sama-sama menurunkan, karena memang satu akar kata, yaitu dari kata nazala. Yang satu nazala, yang kedua anzala. Nah, ketika Al-Quran, Allah menggunakan kata nazala, Bapak Ibu. Karena memang Al-Quran itu turun dalam dua tahap. Ya, dalam dua tahap. Tahap yang pertama itu sekaligus. Sekaligus itu ya seluruh turun dalam satu tahap, dalam satu kesempatan. Itulah yang disebut sebagai nuzulul Quran di malam Lailatul Qadar. Mari kita lihat ayatnya ya. Surah nomor 44 namanya Ad-Dukhan, ayatnya yang ketiga. Hamim wal kitabil mubin inna, ya. Surah nomor Ses- 44 ayat yang ketiga. Sesungguhnya kami menurunkannya pada malam yang diberkahi. Sungguh kamilah yang memberi peringatan. Iya, kami menurunkan pada malam yang diberkahi. Pertanyaannya, malam apakah gerangan? Malam yang diberkahi itu? Nah, lanjutan ayat itu mengatakan itu adalah eh, yang disebut sebagai malam apa namanya? Lailatul Qadar. Perhatikan Bapak Ibu. Di sini Allah pakai kata angzal ya. Angzalnahu inna angzalnahu fi lailatin mubarakatin. Karena apa? Karena memang ini adalah anzala turun seketika, yaitu dari Allah Subhanahu wa taala ke langit dunia. Itu sekaligus. Dan itulah yang menjadikan orang-orang kafir, orang-orang musyrik Mekah itu, mereka itu meminta harusnya Al-Quran itu juga diturunkan seperti itu, gitu. Seperti tahap pertama atau seperti kitab Taurat dan Injil yang diturunkan kepada masing-masing nabi yang menerimanya secara sekaligus. Ya, kitab Taurat itu Bapak Ibu diturunkan sekaligus. Demikian juga kitab Injil, tidak secara bertahap seperti Al-Quran Karim selama 22 tahun lebih. Ya, maka Al-Quran merekam permintaan orang-orang kafir Quraisy Mekah agar
Kenapa sih Al-Quran diturunkan secara bertahap? Kenapa tidak sekaligus? Apa susahnya Tuhan gitu untuk menurunkan Al-Quran itu sekaligus saja? Mari kita lihat surah nomor 25 Al-Furqan. Ayat yang ke-32 ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat ini. Wa qala alladziina kafaru laula nuzzila 'alaihil Qur'an jumlatan wahidah. Dan orang-orang kafir berkata, mengapa Al-Quran itu tidak diturunkan kepadanya sekaligus? Hmm, Demikianlah agar kami memperteguh hatimu, wahai Muhammad, dengannya dan kami membacakannya secara tartil, berangsur-angsur, ya. perlahan, dan benar. Jadi tujuan kenapa Allah menurunkan Al-Quran secara bertahap agar kami meneguhkan hati Rasulullah SAW. Jadi setiap ayat itu yang kepada Nabi kemudian meresap dalam diri Nabi, teguh memaknainya, mengetahui, memahaminya, baru disampaikan. Ya, kalau sekaligus kan repot. Nah, ini sekaligus ada bentuk hikmahnya Bapak Ibu ya. Hikmahnya adalah bahwa dalam hidup ini memang dibutuhkan kesabaran. Kalau kita ingin jadi orang yang istiqomah, kalau kita ingin merasakan manfaat dari kebaikan yang kita lakukan, itu harus pelan-pelan. Jangan buru-buru. Termasuk doa misalnya, itu ya sabar saja. Jangan pengen seketika gitu, sekali doa langsung turun. Jangan. Pelan-pelan. Semua fitrahnya, fitrah itu aturan Allahnya, ketentuannya, sunatullahnya begitu Bapak Ibu. Maka kalau kita pengen sehat misalnya, kok kita latihan, misalnya latihan olahraga atau nge-gym gitu ya, itu harus sabar, pelan-pelan. Tuh, jangan buru-buru. Gimana cara sabar dalam olahraga? Tanya Mbak Najwa itu. Begitu, supaya udah paham kira-kira itu. Nggak bisa kita latihan beban langsung pengen ngangkat barbel 50 kilo, padahal berat kita cuma 50 kilo. Nggak bisa, harus pelan-pelan. Mungkin pertama ngangkat 5 kilo dulu, ya, terus kemudian 7,5, kemudian 10, terus akan begitu kalau konstan akhirnya. Demikian juga Al-Quran. Termasuk kita belajar Al-Quran ini ya. Nggak bisa kita belajar Al-Quran kalau langsung paket misalnya kita berapa nih? Kita kan 30 juz ya. Langsung kemudian ikut program 30 hari memahami Al-Quran selama 30 juz khatam. Bohong mati Bapak itu. Nggak mungkin seperti itu. Wong Rasulullah aja butuh waktu 22 tahun gitu ya. Apalagi kita orang biasa gitu. Maka sabar saja. Apalagi dalam kita belajar Al-Quran tidak dituntut persoalan bisa hendaknya. Tapi yang terpenting adalah belajar ini sebuah proses ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu ya. Oke. Nah, kemudian bahwa Al-Qur'an yang Allah turunkan kepada Nabi tadi kan dikatakan ya bahwa nazzala alikal kitabul haq dengan benar. Apa makna benar itu? Di antara kriteria mana benar adalah Al-Qur'an apa? Tidak akan ada kebengkokan sedikit pun di dalamnya. Tidak akan ada sesuatu yang menyimpang isi kandungannya. Mari kita lihat surah 18, namanya surah Al-Kahfi, ayat pertama. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdil kitab wa ja'allahu iwaja. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kitab Al-Quran kepada hambanya dan dia tidak menjadikannya bengkok. Nah, ya, yang telah menurunkan Al-Quran kepada hambanya, yaitu Rasulullah SAW, yang tidak didapati di dalamnya bengkok. Tidak ada. Pasti isinya kebenaran. Maka sekali lagi Bapak Ibu kita harus bersyukur sekali ya. Kita dianugerahi sebuah kitab suci yang benar. Kitab suci yang isi panduannya kalau kita bersungguh-sungguh mengamalkannya, itu pasti akan dijamin kebenarannya. Ya, kita sering kurang proporsional dalam menyikapi Al-Quran Bapak Ibu. Kalau kalam manusia, kalau pendapat orang, ya kita biasanya sangat percaya karena kita yakini. Contoh misalnya gini, kalau kita yakin ketemu sedang sakit ya, ketemu dokter yang menurut beritanya, menurut informasinya ini kualifikasinya hebat gitu ya, masyhur, spesialis top gitu ya, memberikan resep kita pun wah itu banget yakin resepnya pasti top gitu. Itu pun kita sudah sampai pada tahapan itu percaya banget itu. Padahal ya belum tentu.
Dan itu karena tetap saja namanya manusia gitu. Tapi kalau terhadap Al-Quran, kita sering agak kurang yakin gitu. Bahwa Al-Quran beresep misalnya, alladzina amanu tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Orang beriman itu akan tentram hatinya ketika menyebut nama Allah. Kita sering kurang yakin bahwa dengan menyebut nama Allah itu, dalam hati yakin Allah itu hidup kita tentram, kurang yakin. Kalau kita sholat itu nanti kita akan dijauhkan dari perbuatan kecil. Itu sering kurang kita yakin. Allah itu Ar-Razzaq, Maha Pemberi rezeki. Kurang yakin. Nah, gitu. Itulah mengapa kita dibutuhkan kesungguhan ya untuk membangun keyakinan kita bahwa selama kita berusaha sungguh-sungguh mengikuti Al-Quran yang merupakan sumber hidayah dari Allah, petunjuk Allah, dijamin hidupnya pasti bahagia. Tidak ada kekhawatiran kesedihan. Nah, kita lihat jaminan Allah ini di surah nomor 2 Al-Baqarah ayat 38. Qul nahbitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Kami berfirman, turunlah kamu semua dari surga. Kemudian, jika benar-benar datang petunjukku kepadamu, maka barang siapa mengikuti petunjukku, tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Perhatikan frase yang kedua Bapak Ibu. Barang siapa yang mengikuti petunjukku, niscaya, berarti pasti mereka tidak akan ada kekhawatiran dan kesedihan. Apa sih yang sebetulnya yang membedakan kita dengan orang-orang yang diberi kemuliaan oleh Allah? Khususnya generasi salaf dulu, pada masa sahabat misalnya. Apakah kepintarannya dalam Al-Quran? Kita yakin tidak. Tapi apa? Keyakinannya. Itu yang membedakan. Ya. Mereka karena begitu kuat keyakinannya terhadap risalah Allah ini, terhadap kandungan Al-Quran, maka mereka secara umum diberikan anugerah oleh Allah. Allah ridho kepada mereka. Kalau tentang pengetahuannya kita tahu sendiri ya, sejarah mencatat di antara para sahabat memang ada yang sangat alim dalam Al-Quran dan tafsir. Dan di antara ketuanya atau yang paling alim namanya Abdullah bin Abbas atau Ibnu Abbas. Tapi ada juga yang kemudian awam dalam hal pemahamannya. Tapi kenapa Allah menyatakan bahwa ridho terhadap mereka semua? Karena kuatnya keyakinan. Nah, inilah pentingnya kita yakin ya dengan petunjuk Allah di Al-Quran Al-Karim, dengan apa yang telah disampaikan Allah, kita ikuti semampu kita, maka insya Allah Allah jamin hidup kita akan bahagia dunia dan akhirat. Gitu. Nah, apa fungsi utama lain dari Al-Quran? Apakah hanya sebagai petunjuk? Tentu tidak. Mari kita lihat surah nomor 10 ayat 57. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayuhan nas qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum wa syifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatun lil mu'minin. Wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran Al-Quran dari Tuhanmu, penyembuh bagi penyakit yang ada dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman. Iya, wahai manusia, sungguh telah datang pengajaran dari Tuhanmu, yaitu Al-Quranul Karim. Kemudian apa? Penyembuh penyakit dalam hati. Kemudian apalagi? Hidayah dan rahmat bagi orang-orang yang mau mengikutinya. Nah, ini kan satu penegasan fungsi utamanya itu. Jadi kalau penyembuh penyakit dalam hati itu maksudnya penyakit rohani ya Bapak Ibu, bukan jasmani. Kalau penyakit jasmani kita bawa ke dokter. Nanti di apotek kita beli obatnya. Tapi kalau penyakit rohani, resep utamanya semuanya ada di Al-Quran. Dan ketika kita mengamalkan resep yang diberikan Al-Quran, dipastikan akan sembuh penyakit rohani kita. Dan itulah yang utama. Kalau penyakit jasmani, ya nggak sakit pun pada akhirnya kan jasmani kita ya akan kita tinggal, toh, alias mati gitu ya. Seandainya kita nggak sakit, sehat terus gitu, ya akan meninggal juga gitu. Artinya apa? Ya proporsional saja kita menjaga jasmani kita, nggak usah berlebihan. Tapi yang menjadi problem rohani. Kalau sampai rohani seseorang itu dibiarkan sakit sampai dipanggil oleh Allah, itu yang disebut sebagai manusia yang rugi, orang yang rugi. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, idealnya kita jaga jasmani rohani kita dalam keadaan sehat. Jasmani punya hukumnya sendiri, demikian juga rohani. Kita jaga agar tetap sehat. Nah, menjaga rohani diantaranya dengan kita selalu
mengkaji, mempelajari petunjuk-petunjuk yang membantu kita untuk menjaga imunitas rohani kita, untuk menjaga spirit rohani kita selalu sehat, sehingga bisa berfungsi dengan sebaik-baiknya. Nah, bagi yang melakukan itu semuanya, sungguh itu sesuatu yang anugerah dari Allah. Dan dengan anugerah itu harusnya terus kita bergembira. Surah nomor 10, lanjutannya, ayat 58, Allah mengatakan, Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah Muhammad, dengan karunia Allah dan rahmatnya, hendaknya dengan itu mereka bergembira. Itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Iya, katakanlah wahai Nabi, dengan rahmat dan karunia dari Allah, hendaklah mereka kemudian bergembira. Ya, mereka bergembira. Apa yang dimaksud rahmat karunia? Lihat ayat sebelumnya, yaitu apa? Diutusnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang membawa Al-Quranul Karim. Itu ya. Oke Bapak Ibu, yang terakhir ayat yang keempat, ya pada sore kali ini kita alhamdulillah sudah sampai di surah Ali Imran. Kita lanjutkan yang keempat, min qablu hudal linnas wa anzalal furqan. Innal ladzina kafaru bi ayatillah lahum adzabun syadid wallahu azizun dzuntiqam. Sebelumnya, sebagai petunjuk bagi manusia, dan dia menurunkan Al-Furqan. Sungguh orang-orang yang ingkar terhadap ayat-ayat Allah akan memperoleh azab yang berat. Allah Maha Perkasa lagi mempunyai hukuman. Iya, ini masih berkaitan dengan ayat yang ketiga ya Bapak Ibu ya. Maka kalau Bapak Ibu perhatikan di sekarang ini di sore ini ya di hadapan Bapak Ibu ada mushaf ya, membawa mushaf itu. Mushaf itu artinya membawa buku Al-Qur'annya begitu ya. Itu di ayat ketiga itu ada tanda wakafnya itu lam alif. Tanda wakaf lam alif itu menunjukkan bahwa ayat itu masih berkaitan. Ya, maka itu kan bukan pembuka kalimat kan ayat 4 itu di awalnya dikatakan sebelumnya. Apa sebelumnya maksudnya itu? Nah, akan bisa kita pahami kalau kita membacanya dari ayat sebelumnya, yaitu apa? Dan Allah yang menurunkan Taurat dan Injil sebelumnya, yaitu sebelum Al-Quran. Nah, dari ayat inilah maka kita yakini ya, memang Taurat dan Injil diturunkan terlebih dahulu dibanding Al-Quran atau sebelum Al-Quran. Taurat kepada Nabi Musa, Injil kepada Nabi Isa alaihissalam. Kita tahu Nabi Isa hidup lebih dahulu daripada Nabi Isa dan Nabi Isa lebih dahulu daripada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sebagai petunjuk bagi umat manusia. Nah, demikian juga Taurat dan Injil itu ya sebagai petunjuk bagi manusia di zamannya. Nah, ini perbedaan. Ya, jadi kira-kira gini ya. Apakah Taurat itu kitab suci yang isinya petunjuk Tuhan? Ya. Ya. Demikian juga Injil. Tapi limited edition. Nah, edisi terbatas. Terbatas siapa? Dibatasi waktu. Yaitu berlaku hanya untuk kaum yang saat itu diutus dan hanya di periode waktu tertentu. Tidak untuk selamanya. Begitu yang disebut di Al-Quran. Yang untuk selamanya sampai hari kiamat adalah yang edisi terakhir. Ini sebenarnya sesuatu yang logis saja Bapak Ibu ya. Seperti misalnya kalau pabrikan sebuah mobil gitu ya, atau katakanlah laptop kita ini atau HP kita. Itu kan kalau edisi terakhir itu kan ya sudah, nggak ada edisi setelahnya lagi kan. Berarti apa? Di situ sudah mencakup, memuat semua program yang ada di edisi-edisi sebelumnya. Begitu. Maka kalau penasaran isi Taurat, apa isi Taurat? Ya jangan nggak usah jauh-jauh dari Al-Quran. Maka pastilah yang ada di Taurat itu keseluruhannya ada di Al-Quran. Gitu. Garis besarnya ya, bukan berarti karena kita tidak tahu persis sekarang ini Taurat yang asli seperti apa. Tidak tahu. Tapi kita yakini berdasarkan bahwa Taurat juga dari Allah, Injil juga dari Allah, Al-Quran menyempurnakan keduanya, berarti juga dari Allah Subhanahu wa taala dan isinya pastilah berkaitan. Gitu. Baik. Kemudian penutup ayat yang keempat ini Allah memberikan ya semacam warning ya, ancaman bagi yang kemudian ingkar terhadap ayat Allah, maka mereka akan menjalani kehidupan yang
rugi, penuh dengan kesulitan, kesukaran. Dan itu yang juga ditegaskan di Al-Quran di ayat yang lain. Mari kita lihat surah nomor 20 ayat yang ke-124. Ya, Allah berfirman, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sungguh dia akan menjalani kehidupan yang sempit. Dan Hmm. kami akan mengumpulkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Iya, barang siapa yang berpaling dari peringatanku, sungguh dia akan menjalani kehidupannya yang sempit. Na'udzubillahi min dzalik. Baik, Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah kita sudah selesaikan sampai ayat yang keempat. Kita pelan-pelan ya. Kalau kita lihat dari pertemuan kita, kok kita rasa-rasanya mungkin lama gitu, iya nggak apa-apa. Lama nggak apa-apa. Yang penting kita meyakini konsistennya kita jaga dan kita bersyukur sekali atas usaha dari eh, kawan-kawan kita, teman-teman kita di Al-Qalam, kita terus bisa berinteraksi dengan Al-Quran setiap seminggu sekali ini dengan kita berjumpa ini. Tentu ini suatu anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang luar biasa. Semoga menjadi jariah dan catatan amal solih kita semuanya. Dan ini bisa terus sepanjang hayat kita kerjakan, nantinya menjadi apa? Jalan untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, silakan untuk kita bisa berdiskusi bersama. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Bapak banyak atas ilmunya Bapak. Sebelum kami lanjut ke diskusi yang akan berjalan sekitar 15 menit ke depan, kami informasikan ulang untuk Ibu Bapak semuanya kalau ada pertanyaan bisa ditulis di kolom chat atau bisa raise hand juga. Oke, baik Pak. Yang pertama ada titipan pertanyaan dari Ibu Rani. Pertanyaannya begini, apabila ada perbedaan terkait fikih, apa sih Pak yang baik dalam mendapat jalan keluarnya itu? Karena kemarin ini ada pemakaman saudara kami. Ada dua anak dari almarhum yang memperdebatkan jenazah diadzankan atau tidak. Begitu. Jadi ini mohon penjelasan bagaimana baiknya. Baik, terima kasih. Ini pertanyaan bagus yang aktual lah kira-kira gitu ya. Bagaimana menyikapi perbedaan dalam fikih atau perbedaan dalam agama? Kalau yang disampaikan tentang masalah azan orang meninggal tadi ya, salah satu contohnya itu. Cara kita menyikapi perbedaan harusnya dengan sikap toleran, menghargai itu, karena itu bukan prinsip. Sedangkan seandainya perbedaan prinsip saja, kita disuruh saling menghargai kok. Perbedaan prinsip contohnya apa? Perbedaan agama kan prinsip tuh, Bu. Perbedaan agama itu. Misalnya kita punya tetangga non-muslim, kita kan harus menghormati juga. Kalau ketemu kan tetap tegur saya selamat pagi, selamat siang, gitu kan. Nggak terus kemudian, woi kafir, kamu awas lu. Terus kita pisau, enggak kan. Terus menghargai, menghormati. Kalau misalnya kita diundang, ya diundang untuk misalnya acara keluarganya atau diundang yang berkaitan dengan sosial gitu. Undang nikahan dia, datang aja, nggak masalah. Karena menghormati, toleran begitu, menghargai. Lah apalagi ini hanya perbedaan yang sama sekali nggak prinsip gitu ya. Mau soal persoalan azan ketika mau dimakamkan bagi yang meninggal. Kan sama sekali nggak harusnya menghargai. Terus caranya bagaimana? Caranya bagi yang kemudian ingin diadzankan, ya biarkanlah diadzankan. Tapi yang nggak setuju ya nggak usah komplain begitu. Karena toh ya, isinya azan, yang nggak boleh itu kalau bertentangan dengan syariat. Misalnya apa, kemudian ada pemakaman langsung diundangkan grup campur sari misalnya, ya itu enggak boleh. Itu orang azan khusyuk doa kok, malah disuruh nyanyi campur sari, nggak cocok gitu kan. Atau disetelkan lagu dangdut misalnya, ya enggak cocok. Azan kalimat thayyibah. Seperti halnya ketika lahir itu orang kita diazani, ketika mau meninggal akhir diazani juga, kan gitu sebetulnya itu. Spiritnya yang mengizinkan azan itu. Ya, spiritnya itu ketika bayi lahir diadzani, maka ketika meninggal untuk terakhir kali meninggalkan dunia adzani juga kayak gitu. Artinya apa? Kalimat thayyibah yang dia dengarkan. Adzan kan isinya kalimat thayyibah gitu ya. Tapi kalau kemudian nggak sependapat, dimusyawarahkannya itu seharusnya sebelum dimakamkan itu lebih afdol.
ya, untuk jangan sampai pas mau dikuburkan ribut gitu. Wah, itu kalau bisa didengarkan itu yang meninggal itu protes itu. Ya Allah, kalian kok ribut sih? Wong aku yang meninggal kok situ yang ribut. Kira-kira begitulah kalau kalau denger ini gitu ya. Nah, maka itu etikanya, Bu. Jadi kalau ini tidak hanya masalah adzan ketika di kuburan ya, tapi menyikapi perbedaan apa saja. Mari kita kedepankan sikap saling menghargai perbedaan itu, saling menghormati, saling respect ya. Karena apa? Karena setiap orang meskipun sama kepalanya, tapi berbeda isi kepalanya. Ya, sama bentuk kepalanya bunder, tapi di dalamnya pemikiran, pemahamannya berbeda-beda. Maka tidak perlu berlebihan menyikapi perbedaan. Tapi apa? Mengedepankan sikap toleran, rendah hati, dan respect. Toh itu bukan sesuatu yang prinsip. Gitu. Oke. Ya, baik, terima kasih Pak. Yang kedua, tanya begini. Manusia itu kan hendaknya berikhtiar secara maksimal. Nah, jadi kira-kira nih apa tolak ukurnya ikhtiar maksimal itu? Baik. Eh, Setiap orang kriteria maksimalnya tentu berbeda-beda ya, Bu. Tapi secara umum dapat kita garis bawahi kriteria maksimal itu kalau menurut yang bersangkutan berdasarkan kalkulasi pemikirannya, kondisi real keadaannya sudah tidak ada ruang ikhtiar, itu namanya maksimal. Maka setiap orang bisa berbeda maksimalitas ikhtiarnya gitu. Kalau kita ambil contoh di Al-Qur'an misalnya, mari kita lihat ayatnya, contoh ini. Di surah nomor 26, namanya surah Asy-Syu'ara. Ayat 61 ya sampai 60 dan 62. Falamma tara al-jam'an qala ashabu Musa inna lamudrakun. Qala kalla inna ma'i rabbi sayahdin. Maka ketika kedua golongan itu saling melihat, berkatalah pengikut-pengikut Musa, kita benar-benar akan tersusul. Kemudian dia Musa menjawab, sekali-kali tidak, tidak akan tersusul. Sesungguhnya Tuhanku bersamaku. Dia akan memberi petunjuk kepadaku. Nah, ini contoh bagaimana Nabi Musa alaihissalam berikhtiar lari dari kejaran Firaun, lari dia, masih bisa lari nih. Keluar dari Mesir, lari ya, menyelamatkan diri dari pembunuhan Firaun dan bala tentaranya. Disebut maksimal kapan? Ketika kemudian ternyata dia lari sampai di pinggir laut, nah mentok sudah selesai ikhtiarnya itu. Dan Fir'aun sudah kelihatan di belakang ngejar. Nah disitulah ikhtiar maksimalnya sudah. Nggak bisa lagi ya. Maka saat itu yang ada cuma berserah diri. Kata ayat ini tadi katakan, Tuhanku bersama aku pasti memberi hidayah. Yang muncul sudah keyakinan akhirnya. Nggak gitu lagi. Dia tidak memaksakan diri terus nyebur laut. Enggak kan. Terus berhenti, terus berdoa. Kira-kira begitu ya. Nah itu maksimal. Demikian juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kapan itu disebut ketika maksimal? Beliau sudah mengkalkulasikan ya. Berangkat hijrahnya itu malam-malam. Melalui jalur yang tidak biasa dilewati orang ke Madinah. Itu kan contoh ikhtiar-ikhtiarnya itu. Terus kemudian mengelabui dengan menyuruh ponakan beliau atau sahabat beliau, ya, yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib untuk menggantikan posisinya di tempat tidurnya. Sudah maksimal ikhtiarnya. Puncak maksimalnya ketika beliau akhirnya bersembunyi di dalam gua, ternyata pemuda yang mengejarnya berada di mulut gua, kelintar-kelintar, apa itu bolak-balik begitu ya. Nah, di saat itulah beliau kemudian tetap tenang dengan melihat kekhawatiran sahabat beliau yang menyertainya, yaitu sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, sangat ketakutan, sedih gitu. Wah, kena ini habis ini. Maka beliau apa? Apa kata beliau? La tahzan, innallaha ma'ana. Jangan bersedih karena Allah bersama kita. Nah, ini contoh ya. Jadi maksimalitas ikhtiar setiap orang tentu berbeda, tapi kira-kira garisnya adalah ketika menurut logikanya dan faktanya sudah tidak ada lagi ruang untuk ikhtiar, udah mentok sudah. Batasnya tipis antara selesai ya. Ini sudah tipis sekali, maka disitulah disebut sebagai ikhtiar maksimal. Ibaratnya ini kita kejar orang terus kemudian sampai bibir jurang, ya udahlah yang ada kalau terus masuk jurang, lalu diem ketangkep kan gitu kan. Nah, itu saat itulah kita berserah diri, saat itulah kemudian kita betul-betul pasrah kepada Allah, kita menyerahkan apa nanti akan diberikan oleh Allah solusinya. Nah ini kalau Bapak Ibu, mohon maaf ya dulu zaman
yang mungkin bukan zaman ya sekarang ya. Kita sering kan mungkin yang masih suka ya kalau nonton film-film termasuk film produksi barat Hollywood atau film apa saja itu kan pemeran utamanya lakonnya itu kan sering kali kan menghadapi situasi yang gawat itu tiba-tiba ada solusi. Nah kira-kira gitulah ya sudah tidak keterbayang lagi ini pasti mati ketangkep nih kok bisa hidup masih tetap hidup malah menang gitu loh. Nah kira-kira begitulah cara hidup gitu ya. Ya, sehingga kemudian masing-masing kita contoh kalau kita diuji dengan sakit ikhtiar maksimalnya seperti apa menurut kemampuan kita ya sudah kalau kita merasa kita berobat ketemu dokter yang menurut kita sesuai dengan kapasitas kemampuan kita. Nah disitulah kemudian diagnosa saya mengatakan A B C D nah udah kita berserah diri. Kita nggak usah membayangkan, aduh seandainya saya kaya ya, nanti saya bisa berobat ke Singapura, misalnya gitu ya. Nggak perlu kita berandai-andai seperti itu. Ya sudah, kita sudah maksimal menurut kita. Bisa itu kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, lanjut. Iya, Bapak, maaf ini dari saya pribadi sedikit nyambung tadi Ah, ya di iya. ayat falamator al-jam'ani wal ashabu Musa itu biasanya ada quotes yang dimunculkan dari ayat itu tuh begini. Jadi Nabi Musa itu tidak terpikir bentuk pertolongan seperti apa yang akan dihadirkan oleh Allah. Tapi Nabi Musa yakin betul bahwasannya pertolongan Allah itu pasti datang. Nah, kemudian pertanyaannya, bagaimana meyakinkan diri sendiri ya atau bagaimana upaya kita untuk membangun agar diri itu bisa yakin gitu karena yang ada tuh ya kalau udah mentok tuh bukannya yakin malah marah-marah sendirilah malah panik lah malah meso-meso dan sebagainya Ya, gitu Pak. betul. Iya, ya, baik-baik. Ini saya kira bukan pertanyaan pribadi ya, tapi mewakili umumnya kita seperti itu ya. Nah, itu namanya skills of heart, keterampilan hati. Tidak bisa kecuali dilatih gitu. Dan dilatihnya itu cara Allah melatih kita itu boleh jadi dengan berbagai macam kasus kita jatuh bangun begitu. Kita dilatih seperti itu. Maka memberi makna atas setiap yang kita jalani itu cara melatih. Nah, ini quote-nya juga ya, yaitu apa? Memberi makna setiap apa yang kita jalani, bahwa di situ ada Allah yang ikut campur dalam urusan kita itu yang menguatkan. Maka penting tidak hanya hal yang besar ya, yang kecil-kecil kita urusan itu sebetulnya sesuatu yang besar, cuma kita anggap sepele, jadinya nggak kelihatan Allahnya itu. Gitu. Contohnya misalnya, kan banyak sekali kasus yang kita jalani dalam hidup ini, bahwa di mana kita itu sebetulnya sudah dalam kondisi yang tidak mungkin, ini mustahil ini. Kok ternyata bisa. Oh ternyata Allah kasih solusi, kasih jalan keluar. Itu kita ingat terus kita hadirkan. Nah kalau bisa kita lakukan itu secara kontinu, istiqomah begitu, lama-lama akan kuat. Lama-lama akan menjadi sebuah sikap pada akhirnya, seperti Nabi Musa tadi. Dan itu kan sunatullah juga ya, nggak hanya masalah rohani kan, jasmani juga gitu kan. Kalau kita terbiasa membangun massa otot kita dengan olahraga terus gitu, makin lama makin kuat. Sebaliknya kalau orang itu jarang olahraga, apalagi malas bergerak, apalagi mohon maaf ya kalau ada orang yang kemudian tidak mau sama sekali bergerak, kan lama-kelamaan fungsi ototnya menurun, bahkan mengecil. Nah, sama rohani juga gitu. Kalau terus kita kuatkan dalam hal sepele misalnya, dalam kecil misalnya apa? Ada kemudian kita memberi makna, makan, minum, kita beri makna. Ya Allah, kenapa kalau makan kok kita diajarkan doa oleh Nabi, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Ya Allah, berkailah rezeki ini yang kau makan dan selamatkan kami dari siksa neraka. Kalau kita mikir, ya Allah, apa hubungannya ya antara rezeki yang kita makan sehari-hari ini dengan siksa neraka? Oh, itu kan akhirnya sesuatu yang besar sekali. Demikian jika kita mau tidur, kita sedikit merenung, mau tidur itu ya Allah, sekarang saya sudah dianugerahi hidup dengan usia sekarang seperti ini. Dan seterusnya. Sehingga kemampuan seseorang untuk terus berusaha melihat yang Allah dalam aktivitasnya atau memberi makna dari setiap aktivitasnya itu akan membangun pribadi yang kemudian mudah Allah akan memberinya petunjuk hidayah. Sehingga gampangnya gini, hati kita akan menjadi sangat peka terhadap ayat Allah, terhadap peka terhadap tanda-tanda kuasa Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling peka tentu para nabi. Nah, karena para nabi selalu menyadari bahwa setiap yang dijalani, yang dialaminya ada yang Allah di situ. Ya, tidak kemudian eh,
meaningless, tanpa makna. Tidak kemudian begitu saja lewat, tapi selalu akan dilihat makna-maknanya. Semakin orang berusaha untuk menggali makna-makna terdalam dari yang dialaminya, akan semakin kuat kemampuannya untuk menangkap sinyal pesan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu ya. Oke, alhamdulillah, mungkin tadi terima kasih udah pernyataan terakhir mungkin ya. Karena mungkin sudah tidak ada lagi. Eh, sebelum ditutup Oh, oleh Ustadz Hirzu, sudah tidak ada ya? oh, ada terakhir Pak, boleh Pak? Akhir, oke, oke, silakan. Oke, baik. Yang dari Rashin tadi, Ibu Suci Utomo, dipersilahkan, Bu. Sebentar. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Ali Waalaikumsalam, silakan. semuanya. Ini masalah teknis sih sebenarnya. Kan tadi disebut kalau Quran itu bisa menjadi penyembuh penyakit hati, terus jadi hidayah dan rahmat buat kita, gitu. Nah, kalau misalnya ada orang yang baru mulai mendekat ke Allah, terus mungkin dia lupa cara ngaji gitu dan nggak pernah buka-buka Quran lagi. Apakah dengan dia sholat terus membaca ayat-ayat Quran ini juga menjadi suatu hidayah dan anugerah buat dia? Ya mungkin tidak sama dengan membaca Al-Qurannya sendiri, tapi apakah itu mendekati ke situ sehingga suatu hari nanti dia mungkin akan datang hidayahnya, dia bisa baca Quran gitu. Ya itu sih Oh sebenarnya. iya, baik. Oh Terima iya, kasih Pak Ali. terima kasih Assalamualaikum. Mbak Suci. Oh betul sekali itu ya, betul sekali. Itu sudah satu pintu masuk. Kita menyebutnya open window, buka pintu, buka jendela untuk dapat hidayah itu. Itu. Jadi kalau sekarang kita para tahapan baru bisa membaca terjemahnya, ya kita baca-baca terus. Pertanyaannya apakah pahalanya sama dengan kita membaca teksnya? Bahkan mungkin lebih besar. Kalau niat baca terjemah untuk mengambil maknanya, tapi jangan lupa, jangan berhenti di situ pada akhirnya. Yang kedua, jangan lupa tetap kita harus eh, apa eh, menyertakan, minta untuk dibersamai oleh orang-orang yang bisa membantu kita untuk lebih cepat dan untuk lebih baik. Itu poinnya ya. Maka itulah pentingnya guru kita. Ada mentor, ada dalam bahasa lainnya yang memberitahu atau mursyid atau apalah istilahnya. Yang intinya apa? Harus ada pihak yang bisa membantu kita mendampingi di samping usaha kita. Itu sehingga kemudian kita tetap dalam koridor, bahkan mungkin kita akan apa ya? Kita akan bisa dianugerahi cepat tadi. Termasuk kalau kita ketemu kawan atau orang yang bisa membantu dalam hal itu, tempel terus, pegang terus. Karena kira-kira gini, bagi yang sudah berpengalaman setelah rohani, ya sudah diberi anugerah oleh Allah, katakanlah bentuk anugerah bisa membersamai banyak orang untuk mendekatkan diri bersama kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kan lebih cepat. Ibaratnya ginilah, kalau kita belajar apa saja ya, kan ketemu mentor yang membantu kita, qualified, yang bagus, itu kan akan cepat. Kita akhirnya tidak tidak menebak-nebak lewat mana ya. Kayak belajar supir mobil misalnya, atau lewat jalan mana ini ya, enggak kan, mana yang duluan, enggak. Tapi kalau sendirian kan meskipun itu bagus dan bisa saja, tapi kan mungkin boleh jadi akan eh, akan banyak hal yang belum kita ketahui. Jadi intinya apakah itu bisa menjadikan kita itu tetap menjaga diri dalam hidayah Allah? Iya betul sekali, bisa ya, dan insya Allah itu juga bagian dari anugerah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka teruslah melangkah sependek apapun langkah kita, ya terus memulai. Pada akhirnya nanti Allah yang akan memberitahu dan menganugerahkan kepada kita lewat pintu mana kita akan bisa terus ini, dan termasuk kemudian kalau kita dianugerahi dengan kemampuan untuk bisa memahami Al-Quran dengan baik, membaca dengan baik, itu semua adalah bagian dari karunia Allah yang perlu kita jemput dengan proses-proses yang sabar dan istiqomah. Oke, terima kasih. Oke, baik Bapak, mohon izin. Ini nyambung pertanyaan yang sebetulnya harus tersampaikan di pekan lalu, cuma ini baru tersampaikan. Jadi pertanyaan begini Pak, untuk 3 ayat terakhir di surah Al-Baqarah itu sebaiknya dibaca setiap selepas sholat fardu atau ada waktu-waktu yang mustajab tertentu begitu. Ya, setiap sholat fardu, selesai fardu tentu itu lebih utama. Tapi kalau kita membacanya di sehari sekali, misalnya menjelang tidur, itu juga boleh.
begitu ya. Tapi kalau mampunya baru di waktu-waktu mustajab kita misalnya sebelum atau setelah tahajud juga boleh juga. Jadi sangat kondisional sekali masing-masing sesuai dengan kemampuannya ya. Oke. Baik, Oke, terima kasih baik. Pak Ibu. Ya, silakan Ustaz Hidzu tertutup. Namun sebelum itu kami mari kita membaca Ummul Kitab Suratul Fatihah sebagai doa kita semua. Mungkin ada di antara kawan kita yang sedang sakit, kerabat kita yang kurang sehat, Allah angkat penyakitnya, diberi kesehatan. Yang sedang punya kesulitan Allah mudahkan, yang punya hajat Allah kabulkan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Silakan Ustaz Yusuf ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak atas segalanya. Jazakumullah ahsanal jazaa. Dan juga kami ucapkan kepada seluruh hadirin yang telah meluangkan waktunya untuk bisa gabung untuk mengaji dan menimba ilmu bersama di ruang Zoom ini. Kami ucapkan juga terima kasih banyak dan semoga sehat selalu dan apa yang kita lakukan semoga senantiasa diridhoi Allah. Dan untuk info kajian berikutnya, saya kira Bu Nadia ada yang disampaikan. Baik Bapak Ibu sekalian, insya Allah akan kami sampaikan untuk kajian Al-Qalam online di bulan Agustus, insya Allah Tat, karena minggu depan ada offline kita. Mungkin bisa ditutup dengan doa penutup majelis, Tat. Oke, baik, kita doa dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan saya Rifki Hirzu yang pada kesempatan ini mewakili Ibu Dima yang belum bisa hadir, dan mohon maaf atas segalanya. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Pak Ustadz dan Terima semuanya. kasih Ustaz Hirzi. Iya Pak Terima Ustadz. kasih Pak Ali. Terima kasih Pak Ali. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf Terima kasih atas segala. Nadia. Terima Assalamualaikum. kasih. Salam. Tunggu, Tat. Tante. Waalaikum. Ina. Waalaikumsalam.